Benar. Bukan yang sesama muslim malah dikupar kafirkan. Begitu loh maksudnya. Benar. Jadi tapi kan emang rezim ini mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah podcast mau jadi apa hari ini kedatangan dari tim ACC Expo ya. Ada Pak Indra dan Pak Lalu. Alhamdulillah. Apa kabar? Ustaz-ustaz semua sehat? Alhamdulillah. Nih teman-teman harus lihat mic-nya satu berdua. Ini karena ada beberapa muskilah saja. Gak masalah, insya Allah kata Ustaz Indra sekarang lagi ngaji praktek, ngaji syabar. Alhamdulillah. Ya, oke. ACC nih Ustaz. ACC, Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. Dengernya aja kita udah merinding duluan ya Ustaz. Asosiasi Sekolah Sunnah. Emang yang lain gak sunnah Ustaz? Gimana? Ada gak pendapat-pendapat kayak gitu Ustaz? Iya. Kalau pendapat sampai saat ini belum dengar ya. Tapi kalau dibilang ngeri, ya biasa aja sih. Ya namanya gitu. Sunnah kan harus sunnah ya. Intinya kita nggak bicara yang lain berarti bukan seperti itu. Kenapa ada ACC? Jadi banyak pendahulu ya sekolah yang sudah lama. Diarahin dulu aja. Oke. Sekolah yang sudah lebih dulu hadir di negara kita ini seperti Al-Irsyad, dan seterusnya. Ini kan contoh buat sekolah-sekolah yang masa kini. Contoh kalau misalnya mau ngambil bahasa Al-Irsyad, Tengaram, hafalan Bukhari dan seterusnya. Terus ngikuti nih banyak sekolah-sekolah yang menjamur sekolah Islam. Namun semua itu menginginkan pemahaman akidah, ibadah, muamalahnya sesuai praktek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah dan para sahabat. Itu aja udah. Begitu aja. Simple gitu aja. Berarti kalau ada sekolah Islam nih nggak masuk ACC, bukan sekolah sunnah dong? Iya. jadi ACC ini kan wadah. Oh gitu. Iya, wadah aja. Jadi wadah yang fokusnya di manajemen pendidikan, penataan, kelembagaan, di situ dari yayasannya, sekolahnya itu sendiri, SDM-nya, terus juga peserta didiknya, gitu loh, sampai sistem yang berhubungan dengan orang tua siswa, masyarakat, bahkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini untuk ditata rapi, gitu ya. Kan tadi kita basisnya adalah sunnah, yang punya prinsip al ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi sebelum menghasilkan lulusan, maka praktek-praktek kelembagaannya, terus juga muamalahnya antara guru dengan murid itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Ya nggak diajarin ya nggak usah diajarin. Gitu. Maksudnya ya ceritanya. Tentang berusaha menjadi itiba aja lah kita ngikutin. Tapi kenapa nggak sekolah Islam aja setiap? Iya betul. Bagaimana juga para ulama kita ya kalau kita ikut kajian dan seterusnya. Kenapa nggak Islam saja? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena zaman Rasulullah para sahabat sudah berlalu. Banyak kan yang mengatasnamakan Islam tapi pemahamannya tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Contoh kalau boleh contoh nih ya. Misalnya yang ngebom sana ngebom sini, mohon maaf. Banyak mengkafirkan pemerintah, terus juga saudara sendiri dikafirkan. Padahal Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak biar yang non muslim jadi muslim. Benar. Bukan yang sesama muslim malah dikupar kafirkan. Begitu loh maksudnya. Benar. Jadi tapi kan emang rezim ini itu. Jadi ke situ. Iya, paham. Jadi untuk membedakan lah ya yang ini kan Islam ini sekarang nih udah yang kayak yang ngaku Islam tapi pemahaman umatnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita coba menjaga itu ya pemahamannya, terus juga jangankan tadi kopar kafir. Kita di dalam Islam aja diajarkan Rasulullah SAW nggak pernah tuh demo Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Apalagi zaman sekarang demo pemerintah. Sepakat. Ada manhajnya, ada caranya yang disebut cara praktek Rasulullah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ACC ini mengumpulkan sekolah-sekolahan yang mengajarkan larangan untuk demo. Nah, itu di antara salah satunya. Itulah, seperti itulah. Iya. Fokusnya adalah di manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Gitu. Iya, siap. Terus sekarang mau bikin acara apa nih setelah lalu nih?
Mau bikin acara apa nih kita nih? Katanya dekat-dekat ini sekarang mau bikin ACC Expo. Apa tuh ACC Expo lalu? Oh ya Bang, untuk acara yang kita ingin laksanakan ini Expo ACC yang ke-9 sebenarnya ini. Oke. Jadi acara ini memang sengaja kita buat khusus untuk pameran sekolah-sekolah saja, sekolah sunnah terutamanya. Oke. Adapun sekolah-sekolah lain ya kita welcome aja, nggak ada masalah gitu. Oh gitu. Jadi yang boleh daftar di sini hanya anggota ACC atau gimana, Sat? Ya sejauh ini memang kita prioritaskan untuk yang sudah jadi anggota ACC. Oh iya dong, namanya kan ACC Expo ya. Expo. Ini memudahkan ya niatnya, Sat ya, memudahkan para orang tua supaya bisa nyari sekolah gitu berarti ya, Sat ya? Betul. Jadi ACC ini kan memang sudah terkenal di masyarakat banyak ya. Iya. Karena konten kurikulumnya itu memang menjadi prioritas kita. Jadi terbentuklah ACC ini. Jadi kita bisa berbagi selain dari manajemen tadi juga konten kurikulum itu. Sehingga orang tua itu tidak khawatir dengan kurikulum yang ada di dalamnya. Iya. Salah satu ACC inilah jadi konten kurikulum jelas. Mengajarkan tentang bagaimana pemahaman sunnah yang kita pahami bersama, Al-Quran dan sunnah tentunya kan. Iya. Fokusnya di sekolah sunnah ini. Jadi itu Bang Kevin. Oke, siap. Kalau ACC sendiri, Ustaz Indra, ini berdiri sejak kapan, diprakasai oleh siapa, strukturnya gimana sekarang? Udah berapa banyak anggotanya juga? Iya baik, jazakallah khair. Jadi ACC sendiri kita sebenarnya mulai dari 2011 ya. 2011. Udah 10 tahun lebih Ustaz. Mulai dari di Taman Mini kita itu Expo udah ada duluan tuh. Gitu. Itu tahun 2011 di Taman tahun Mini. 2011 Taman Mini. Di Museum Penerangan. Nah, dari situlah muncul tuh teman-teman yang tadi kita sebutkan sekolah-sekolah yang lebih dulu kumpul dalam satu ruangan, kita sebut sharing session gitu. Tadi cuma sekedar tukar pikiran kayak tadi yang disebutkan saat lalu. Kurikulum kami agak kesulitan di posisi seperti ini. Kalau di tempat sana gimana sih? Tukeran. Tuker ide. Komunikasi. Jadi di sekolah satu punya masalah, sekolah yang lebih dulu punya solusi, tukeran. Dari situ muncul kenapa nggak kita coba buat forum. Tadinya itu namanya Forum Komunikasi Kepala Sekolah Sunnah kalau nggak salah seperti itu. Oh gitu. KLS dan seterusnya lah gitu loh. Agak susah ya. Nah akhirnya di 2000 itu kita expo pertama, kedua dan seterusnya sampai 3 tahun berturut-turut di Taman Mini. 2015 di UI Pusat Studi Jepang. Terus 2016 baru muncul. Nah ini mau di daftarkan nih, gitu sampai Kemenkumham gitu ya. Gitu maka yuk ambil yang simple apa ya? Ya udah Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. Pada saat itu teman yang dari Sorong juga hadir. So Indonesia dari Sorong. Iya. Ada berkumpul di Sekolah Ibnu Hajar di Jakarta Timur ya, Cibubur. Nah, di situ udah merumuskan kalau bahasa kita sekarang ada ART ya, kode etik, bahasa kita kode etik. Terus juga garis-garis besar dan seterusnya. Terus di situ terdiri dari Dewan Pembina, di situ ada ketuanya Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM, Hafizullah. Terus juga pembina yang lainnya ada Dr. Elvi Syam, ya, Muhammad Elvi Syam di Padang. Terus juga Ustadz Subhan, Suhuf Subhan. Terus juga ada Ustadz Salim Muhdor dan di Dewan Pakar. Jadi selain Dewan Pembina ada Dewan Pakar, ketuanya Dr. Supriyanto, terus Dr. Hari Budiono dan ada Ustadz kita Dr. Ali Musri. Dewan Pakar ini tugasnya untuk? Jadi kalau Dewan Pakar intinya tentang kepakaran yang tadi kita sampaikan. Untuk manajemen pendidikan, untuk keguruannya, terus juga untuk kepengasuhan kalau ada boarding seperti itu. Sampai kepada kayak TQM, Total Quality Management, itu kita coba turunkan itu di teman-teman ACC. Seperti itu. Jadi nggak kolot lah gitu. Jadi sekolah nggak asal jalan aja, nggak begitu, ada manajemennya. Seperti itu cita-cita kita. Jadi memang sebagai forum diskusi, forum komunikasi, tukar pikiran, tukar ide antara sama sekolah yang berprinsip yang sama, berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah awalnya itu kurang lebih ada 150-an lah. Nah sekarang udah 400-an ada. 400-an sekolah. Iya, dan juga banyak yang belum tercatat dan meregistrasi ulang juga. Nah, itu makanya ada 600-700 ada. Berarti kita nih berangkat dari semangat yang sama nih, Ustaz Indra. Program mau jadi apa, saya inisiasi untuk memudahkan para orang tua
supaya nggak perlu repot harus survei sana sini. Udah ada di Instagramnya mau jadi apa. Datanya ternyata ada di ACC. Habis ini kita minta list. Kolaborasi. Insya Allah. Oke. Jadi ternyata ACC Expo ini dari 2011 ya. Masya Allah. Nah, untuk acara 17 sampai 19 Maret nanti nih, selain ada pameran sekolah, ada apa lagi selalu? Selain dari pameran sekolah di Expo kita ini juga ada seminar tentunya. Ada seminar pendidikan, parenting, kemudian ada workshop juga. Ada terkait dengan UMKM. Jadi kita fasilitasi juga teman-teman kita yang berkecimpung di dunia bisnis dan perdagangannya. Jadi support pendidikan. Supaya bisa mensupport pendidikan. Kan dua hal yang berbeda tapi saling menunjang. Iya dong. Jadi anak ini mau dimasukin ke pesantren, bajunya harus baju pesantren dong, gitu ya. Ya. Oke. Terus katanya juga saya lihat di Instagramnya ada lomba-lomba ya, Ustaz ya? Oh iya, selain dari hal-hal yang kami sampaikan tadi juga ada lomba MHQ. Itu jadi untuk MHQ ini hadiahnya enggak main-main ini. Apa Ustaz? Hadiahnya 1 umroh gratis. Diskon umroh atau? Iya, jadi diskon umroh atau umroh full? Umroh full yang disediakan oleh panitia. Jadi dari Ibnu Hajar Persada. Dari Ibnu Hajar. Sponsor oleh. Masya Allah. Juga nanti ada lomba pidato ya. Ada pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Pidato katanya hadiahnya haji bukan? Bukan. Hajinya dari public speaking. Itu dia dari saya ntar hajinya. Kita berharap sih untuk haji nanti dari Bang. Amin. Mudah-mudahan bisa bayarin orang haji. Amin. Kemudian satu lagi Bang Kevin. Iya. Lomba mewarnai untuk tingkat tekad nanti gitu. Lomba mewarnai untuk TK. Iya, TKA dan TKB. Ada semua ya. Ada semua jenjang. Oh, Masya Allah. Memang kita sengaja supaya memeriahkan acara ini supaya lebih semarak lah seperti itu. Iya. Tapi nanti khawatir harga tiketnya mahal kan di Ancol soalnya acaranya ya. Di Pasar Seni kan? Betul. Harganya tiketnya berapa? Jadi gini teman-teman semua ya pemirsa. Biasanya ya sepanjang tahun kita udah kenal dari dulu kalau ke Dufan tuh tiket 25.000. Kali ini Ancol. Kali ini 15.000. Ke Ancol ya. Kali ini 15.000 bayangkan. 15.000 tinggal scan barcode ya di player kita. Itu 15.000 bisa kemana aja sudah gitu. Terus yang kedua, kalau kita naik salah satu ojek online ya, kerjasama dengan Ancol hanya Grab, itu biaya kendaraan atau parkirnya gratis. Kita naik dari luar ke dalam atau dari dalam mau manggil Grab dari dalam keluar ya mau manggil Grab juga nggak bayar parkir, langsung pulang. Gitu ya. 15.000 per orang. 15.000. Jadi udah bisa lihat pameran sekolahan. Setelah itu bisa jalan-jalan ke pantai nyantai ya, santai di pantai ya kan. Minum es kelapa. Itu dia. Hari Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ya, betul. Ya, untuk waktunya kita adakan selama 3 hari. Dari hari Jumat sampai hari Ahad. Oke. 17, 18, 19. Juga satu lagi Bang Kevin. Untuk harga tiket 15.000 itu selain dari untuk bisa menyaksikan event kita nanti acara Expo, juga bisa keliling-keliling. Kalau mau satu lagi, kan orang Jakarta kan jarang mandi laut ya. Bisa itu. Langsung bisa nanti masuk ke laut. Betul. Masuk ke laut ya. Gitu Bang Kevin. Apalagi menjelang Ramadan itu ya. Pas banget. Iya. Oke, jadi ACC ini tadi sudah saya simpulkan adalah sebuah wadah komunikasi sekolah ya. Yang mana impact ke kaum musliminnya adalah jadi kalau milih sekolah ya tinggal hubungin ACC. Saya tinggal di Solo nih, kemana ya kira-kira gitu ya. Betul. Saya tinggal di Sidoarjo nih, gimana ya kira-kira gitu ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Kemudian juga untuk supaya nggak telepon-telepon mulu, dibikinin acara nih, namanya ACC Expo. Oke. PPDB bisa di situ. Langsung ya. Penerimaan strategi baru. Iya, bahkan yang udah confirm ke kita nih ya dari Tegal ada. Bahkan yang mau datang langsung jauh-jauh dari anggota kita di Takengon, Aceh, datang naik pesawat satu kelas SMP hadir semua. Dari Aceh datang semua. Yang kedua, kalau dari timurnya arah timur dari Makassar Ibnu Qayyim datang juga sama peserta didiknya. Dari Makassar datang juga. Jadi fungsinya ACC skala manajemen pendidikannya dapat,
orang tua peserta didiknya juga bisa parenting tadi disebutkan saat lalu oleh Ustaz Dr. Elvi Syam ya tentang keluarga sakinah sebagai pilar bangsa yang berkemajuan, tema besar kita itu. Terus dari sisi kurikulum ada Dr. Zainal Abidin LCMM, beliau lulusan terbaik di Universitas Ibnu Khaldun ya, cum laude, tentang kurikulum wasatiyah. Solusi dari lembaga pendidikan Islam. Nah, itu kan lagi booming nih sekarang. Benar. Kan kurikulum wasatiyah gitu. Nah, terus peserta didiknya tadi. Jadi bukan hanya orang tua, peserta didiknya juga ada lomba tadi. Betul. Nah, terus manajemen kepesantrenan dibahas juga besok tentang suka duka lah ya, atau romantika pengasuhan pondok. Nah, ada Ustaz Suhuf, ada Dr. Hari Budiono, ada Ustadz Salim Mohdor, seperti itu. Jadi semua lengkap elemen sekolah, nggak ada yang nggak kita bahas. Oke, Ustadz, tadi ternyata sudah banyak sekali yang dijelaskan ya. Lengkap, Masya Allah. Mulai dari ASES itu apa sih? Banyak orang mungkin masih belum tahu nih ASES ini apa ya. Apakah organisasi baru, apa kayak gimana, ternyata asosiasi ya, wadah perkumpulan. ASES Expo juga dijelaskan tadi memudahkan para ayah bunda untuk mencari sekolahan untuk anak-anaknya yang bermanhaj Ahlus Sunnah kan gitu ya. Betul. Yang terakhir Ustaz, beli tiketnya di mana? Apa kita perlu jauh-jauh ke Ancol untuk beli tiket? Apa gimana? Ustaz lalu silakan. Ya, untuk tiket sekarang ini kami sudah fasilitasi melalui link loket.com loket.com atau barcode juga dengan seharga 15.000. 15.000 tadi bisa dibeli di loket.com. Betul. Kalau link di bio-nya di Go Asesi? Ada bisa juga. Ada juga. Tapi link itu sudah kita sebarkan di medsos itu. Oke. Sangat mudah sekali untuk dijangkau oleh pemirsa nanti gitu. Masya Allah. Nah, terakhir sekali Ustaz. Terakhir sekali. Kan nggak semua orang punya kendaraan nih. Ya. Ada yang naik mobil, naik motor mah udah aman deh, udah sama kendaraan kan itu ya Ustaz ya. Kalau yang naik kendaraan umum, naik turun kereta stasiun apa? Busway di mana? Tahu informasi Ustaz? Iya, betul. Jadi yang unik di sini di Ancol ya. Pertama naik busway bisa dekat pintu barat yang dekat Dufan tuh. Oh gitu. Kalau naik kereta stasiun Ancol juga namanya. Nah, turunnya di dekat pintu timur. Tapi lebih dekat sih kita sarankan di pintu barat ya. Monggo. Oh, jadi masuk lebih dekat dari arah pintu barat. Ya, karena dia dekat sama Pasar Seni ini, dekat sama Dufan. Seperti itu. Nah, makanya juga mungkin ada juga banyak juga yang tanya, kenapa sih kali ini di Ancol gitu? Ya makanya kita angkat tema, yuk cari sekolah sunnah untuk buah hati Anda sambil berwisata. Itu benar ya. Benar. Jadi udah dipikirin teman-teman nih. Karena orang tua kalau habis nyari sekolah tuh biasanya mumet ya. Terima brosur banyak. Ini bagus tapi biayanya nggak cukup. Ini kurang tapi inilah yang saya mampu gitu ya. Sambil berwisata 15.000 lagi. 15.000 bisa lihat air laut ya, Masya Allah. Dekat juga ke Bandara Soekarno-Hatta gitu kan. Kalau ada yang dari luar kota itu saja. Yang tadi yang kita sebutkan ya, langsung dekat itu. Dan tempat-tempat penginapan ada yang di dalam, ada yang di luar sekitar situ. Lengkap sudah. Lengkap udah. Oke. Jadi teman-teman semua jangan lewatkan ASESI Expo yang akan dihadirkan tanggal 17 sampai 19 Maret 2023 di Pasar Seni Ancol. Tiketnya udah bisa diakses di loket.com dan juga ada di link Instagram @goasesi. Betul. Cuma 15.000. Cari sekolahan sambil berwisata. Gitu Ustaz ya? Siap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Mau Jadi Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?